kerajo dipaberi sawit. Ndak bisa menambang ame di Sungai Manau. Ndak bisa. Kenapa? Baru kadirese kerajo baru urang azan lo balik. Tapi Allah sangat sayang kepada kita umat Nabi Muhammad ini. Hanya 5 waktu. Kalau indah juga semua orang Islam salat 5 waktu. Itu yang ndak bau tak lagi. Ati tasisi bak palapah jantung bak jantung pisang karu talingo kancah dipanggil babana kampu kaki turang. Hanya 5 waktu dan salat itu bukan kebutuhan Allah. Coba kita baca surat Al-Fatihah itu. Kebutuhan Allah atau kebutuhan kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lubuk saya mengaji malam datang ke masjid bersama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu serta remaja nanlah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Dari ke Tanjung Alam singgah ke kampung Tabiang Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. Ibu-ibu nak mau mengaminkan. Semoga ibu-ibu sehat walafiat. A'udzu billahi bismillah hamdan wa syukran lillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasuli. Arti dari ayat yang kita bacakan tadi beserta hadis Rasulullah. Kita berlindung kepada Allah dari rayuan godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah diberkahi sekelilingnya, agar supaya dia memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya dia Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan rupanya yang asli di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha itu terletak surga tempat tinggal. Benar Allah dengan firman-Nya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untukmu wahai umatku dua pusaka atau dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima, di mana engkau kalau berpegang teguh bihima dengan kedua pusaka itu, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang jadi pegangan dan tuntunan itu? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan hadis Rasul. Jadi kalau kita itu pegang teguh, kita amalkan, kita pedomani dalam segala hal, maka kita tidak akan pernah sesat menjelang kita meninggal. Jadi paci are ganggam taguah dibuat dalam kabeh pinggang, siang dijadikan tungke, malam dijadikan kalang. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Moga-moga kita diberi kesempatan, kekuatan untuk itu oleh Allah. Semuanya tak akan terjadi Pak kalau tidak izin Allah. Maka dalam kehidupan ini kita ikut sertakan terus peran Allah yang mensukseskan kita, yang mencoba kita, yang menguji kita. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita syukuri beliau dan bersalawat kita kepada Nabi. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Pelawan, Desa Lubuk Saya. Bamang ko Lubuk Saya namanya. Saya ko kalau di kami di Mudik Tempuruang Kerambi. Siko ya. Ternyata ini ketika kita memanen padi, adik saya tuh lawak minum kopi daun. Iya kan? Ada daun kopi itu dibakar, kemudian diremas, disiram dengan air hangat. Itu kopi daun namanya. Iya kan? Nang kece Belando kok tinggi gizinya. Jadi awak di Paulo-olo di Belando Pak. Kopinya bawa ke Amsterdam, awaknya suruh minum daunnya. Begitu rendahnya SDM kita di masa itu. Kalau 3 hari kita terjajah, itu tidak apa-apa. Tapi 350 tahun. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu Belanda sudah lama angkat kaki di negeri kita ini. Namun jasanya ada pula. Kenapa? Karena Belanda itu menunjukkan kepada kita bahan bangunan yang dibangun Belanda, Pak. Sudah 3 kali gempa kencang di Sumatera Barat, yang bangunan Belanda itu tidak runtuh, Pak, sampai jembatan. Nana cok runtuh itu jembatan yang dibangun Orde Baru. Karena semennya banyak masuk saku. Jadi Belanda ini walaupun penjajah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dia membuat sesuatu
yang menunjang perekonomian itu dibikinnya sangat berkualitas. Termasuk pabrik semen Indarung. Itu Belanda yang bikin. Kemudian yang kami muliakan, nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Nan baurek tunggang ke tanah. Badahan cupak jo gantang barantiang barih barabe babuah katonan bana. Beliau kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. De anak seluruh kemenakan. Mudah-mudahan nenek mama dilo buat saya aku sehat walafiat. Kemudian yang sangat kita muliakan, barisan alim ulama dan juga yang membentuk kader ulama. Siapa itu? Beliaulah pimpinan pondok pesantren. Mudah-mudahan anak didik beliau menjadi ulama besar nanti setelah kita nggak ada lagi. Ini problem sekarang, Pak. Ulama ini sudah termasuk jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Ya kan? Kalau orang jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, matinya sebentar tu 10 menit ada PLT. Yuk. Tapi kalau ulama yang banyak ilmu itu yang meninggal, entah beberapa tahun, bapak-bapak, ibu-ibu, kadernya bisa menggantikan yang kualitasnya sama dengan itu. Jadi saya mendorong ibu-ibu muda, anak-anak saya, kalian ibu-ibu muda yang berumur 50 tahun ke bawah, itu anak saya. Maka arahkanlah anak kita sekolah ke pesantren. Kalau dia jadi ulama, itu walaupun dia tidak punya ijazah negeri untuk kerja di instansi pemerintah, yakinlah ulama itu akan dimudahkan oleh Allah rezekinya. Yang memberi rezeki itu bukan karena kita pegawai, Pak. Ambo diagih di Allah rasaki lah pensiun kau tambah banyak, Pak. Ya. Tidak ketika kerajaan setelah pensiun. Kenapa? Saya bebas memenuhi undangan orang kama saja. Ya kan, makin jauh apa ini makin gadang rezeki. Iya, Pak. Itunya. Para ulama nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Duduknya baca min kitab, tagaknya rintangnya pitua. Tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Aye janih tepian suci minuman anak di nagari. Semoga para ulama selalu sehat walafiat. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, barisan bondo kanduang. Ibu-ibu ini. Jadi ibu sangat mulia. Ada lagi. Ibu hati-hati menjaga harga diri ya. Apalagi kata ulama, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, do di kami itu do Bu, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi itu bukan hadis. Kata pula, ini mungkin sindiran. Apa sindirannya? Kalau seorang anak sangat memuliakan ibunya, dia akan masuk surga. Beko jangan dicari lo, ya ada surga di bawah tapak kaki dan tidak ada terus. Itu sindiran. Itulah kelebihannya orang awak. Dahulu Jambi ko Pak, itu Minangkabau, Sakasadoyo. Karena ada sejarah Tiang Bungkuk, ada sejarah Cindua Mato, ada sejarah Dang Tuangku. Itu semuanya di Jambi. Pucuak Jambi 9 lurah. Nah, itu dia. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semuanya serumpun.
Amang kau bundo kanduang sangat mulia. Bu, lai tahu ibu galai ibu kan kocik banamo gadang bagala. Asia galai ibu. Limpapeh rumah nan gadang ube jariah palare damam sidingin tanpa di kapalo. Kau unduang ke Madinah, ke payung panji ke Sarugo. Ko idui tampai banie mati untuk banaza. Ko lapa kami tampai minta nasi, ko awi tampai minta air. Itulah ibu-ibu ko ba. Kalau memasaknya ba ibu-ibu ko, pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Satitik santan dikuali, pemasak daging sikua kabau, harum setahun perjalanan. Itu bijaknya ibu-ibu ko. Jadi ibu-ibu ko jangan ditinggal-tinggal pak. Apa ni babini? Cuba lah pak nak babini serupa mbak. Bu, apa yang sangat kita syukuri mengenai salat ini? Ingat tak ibu? Dulu ketika Nabi menerima perintah salat itu diwajibkan 50 waktu. Ingat. Kalau tidak dikurangi oleh Allah, tetap 50 waktu kita salat. Mereka bisa pak ke kebun, menimbang sawit, kerajo di pabrik sawit. Tidak bisa menambang ame di Sungai Manau. Tidak bisa. Kenapa? Baru kadirese kerajo baru urang azan lo balik. Tapi Allah sangat sayang kepada kita umat Nabi Muhammad ini. Hanya 5 waktu. Kalau indah juga orang Islam salat 5 waktu, itu yang tidak bau tak lah. Hati tersisi bak palapah jantung pisang karut talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki turang. Hanya 5 waktu dan salat itu bukan kebutuhan Allah. Coba kita baca surat Al-Fatihah itu. Kebutuhan Allah atau kebutuhan kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong. Pak, kalau tidak ditolong Allah, kita tidak bisa apa-apa. Saya kalau ditanya berapa orang ustaz ke sini, kalau orangnya 3, saya Pak Basiruddin, sopir C. Iya kan? Nah. Aduh, paling banyak barang P serupuk ini Pak. Tapi ada C lain, ada siapa? Allah. Kalau Allah tidak ikut, le mampu awak berjalan. Tidak, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pak, kalau tiba sawit murah, kan awak mengeluh. Tapi hanya sekedar mengeluh, bisa kita memahalkan lagi? Tidak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Toke sawit. Sawit itu tidak main-main dulu. Pertamu tanah nandak ado gatah lain itu ditoke jo ekskavator abarau paknya sehektar. Kemudian ditukar jo bibit sawit. Ditunggu sampai buah namanya. Buah pertama tu buah apa sih? Ya kan? Dipupuk, dipelihara baru nyoba buah. Ya kan? Kita hanya berusaha memelihara secara lahir. Walaupun dipupuk Pak, walaupun di siang sawit tu, tapi nyok kandak di Allah mati sawit tu sadonyo. Bisa tak? Bisa. Tapi Allah tak mau. Sayangnya kau orang Sorolangun, sayangnya kau orang Riau, sayangnya kau orang Pasisir, dan tinggal di Lunang, dan tinggal di muko-muko, disuburkan sawitnya, banyak buahnya, mahal harganya.
Dari ayat yang nambo bacakan tadi, barangkali Nabi melihat Jibril dengan rupanya yang asli. Barangkali itu. Jangan payahnya ibu berfikir bahawa salah menolong ya. 2 kali. Pertama kapan Jibril memperlihatkan bentuknya asli? Ketika ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setelah ayat itu turun, resmi Nabi dilantik menjadi Rasul, beliau ketakutan, Pak. Takut. Setelah Jibril pergi, beliau pulang. Tergesa-gesa bahkan berlari. Tiba di pintu rumah, dia himbau istrinya, Khadijah zamiluni, Khadijah zamiluni. Tolong salimui ambo hari dingin. Itu lo kawan tuanya Pak Ibu Khadijah itu kan tua dari Nabi. Jadinya bijaksana, ndak nyo tanyo ketika suaminya ketakutan, ketika suaminya pucet, ndak nyo tanyo. Baitu Nabi bagole di tempat tidur nyo selimui. Mereka Nabi lah selesai hatinya balik. Iya kan? Lalu duanya. Lah tapi paluhnya ndak dingin hari dinya. Ya junjunganku, di mana gajah menyubarang tadi mengkokaru haye di muaro. Itu sindiran orang aye kok karu hendak dari dulu. Indah, tapi kalau gajah menyubarang di batang aye, dek gajah kok kadang akaru haye itu sebentar. Barusan tadi saya didatangi oleh malaikat Jibril. Dipeluknya saya erat-erat. Saya disuruhnya membaca Iqra. Saya ketakutan, dipeluk kuat itu. Itu tandanya Jibril datang jo tubuhnya nan kasar. Memeluk jawab. Bapak sudah mencoba memeluk. Ambo lah istri ambo. Bapak lele kan? Negeri Palut tu ya istri awak jangan ini orang. Jadi kalau memeluk dengan tangan, mencium dengan hidung, jadi jelas terbayang bagi kita Jibril turun pertama membawa wahyu itu dipeluknya Nabi. Jadi tubuhnya yang asli itu pakai tangan, pakai kaki. Yang kedua kapan? Ketika Jibril menemani Nabi sampai di Sidratil Muntaha. Ketika tadi berjalan dengan Nabi, dia tidak tubuh kasar, tapi dengan tubuh energi. Iya kan? Tapi tiba di langit yang ketujuh di Sidratil Muntaha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dengan izin Allah diperlihatkan oleh Allah kembali bentuk Jibril yang asli itu. Kalau tadi di Gua Hira Nabi menerima wahyu, itu barana tingginya loteng platform Gua Hira. Ayo sagadang tu. Lonya Jibril datang, tidak gadang. Tapi beliau bertemu, melihat Nabi melihat Jibril di langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh itu tinggi atau rendah? Lawe atau sampi? Lawe. Maka ketika melihat Jibril dengan tubuh yang asli di langit yang ketujuh itu, sayapnya satu helai bulu itu menutup cahaya matahari. Abara gadangnya malaikat Jibril itu Pak. Baralo gadangnya malaikat maut. Itu nangka mengerti ya Pak, ketika Pak mengerti. Dia pendeka Pak tukang sihir, juara silat, juara karate, kungfu, nak tentu dia malaikat. Karena dia kuat, tidak pernah mati, tidak pernah sakit. Jadi kalau orang salat dan salatnya taat, hatinya kusuk kepada Allah, apa saja yang terjadi dia tidak cemas.
Karena apa? Memang hidup ini penuh dengan ujian. Kalau kami di Sumbar Pak Baladang Lado supaya hujan pas siang-siang, atau petaknya tu dia gaya plastik. Jadi yang tertutup plastik tidak tumbuh rumput. Ya kan? Jadi daki rumpun lado tu di siang dipukul. Dicali orang baparak lado, batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Di salo daun keluar bunga, bunga putih je bintang timur. Dari putih menjadi mudo, mudo menjadi masak, bagalui kilo je timbangan, arago tetakuk dinan maha. Beruntung orang ditanya dia awak, baca rohnya Baladang Lado tu Pak, mengkuasilnya merdeko, Allah dipelajari, kiranya awak diuji dia Allah. Sadang lago berbuah-buah kalian dia tiba pianggang. Giginya di pianggang lago Pak, tu buahnya tu pendek-pendek saja untuk lado kutu. Tu murah di Bali orang. Tu nampak lo orang baterana ayam. Iya kan? Dicari orang baterana ayam tu, batalua si ayamnya taruh. Ndak ada ayam tu ngecek padi lanci dan batalua nak ada. Kalau padi lanci ayam kau batalua bu, ndak kemambuai goreng talua. Ndak kemambuai teh talua, ndak kemambuai kue. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, di dunia kau bara orang nak makan talua, makan ayam. Siapa yang mendatangkan kalau tidak Allah? Ya kan? Ada tanya doa, bapa melihara ayam kau di dalam kini harus dia giase supaya ciknya tidak berbaun keluar. Sudah tu dia gialam lampu, ala tiru lo doa. Kiro ayam kau indak batalua, mandua sadole. Ujiannya ada. Baladang Lado dipianggang, memelihara ayam mandua, dipelihara jawi mati budo, bini dilarian orang. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, ini tertumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Tapi orang yang salat, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berkabar gembira orang yang sabar. Jadi orang salat itu pasti sabar Pak. Bu, ada wanita sabar. Suaminya itu sedikit dapat uang setiap hari. Jadi tiba di rumah, suaminya itu tidur di lantai. Dia 50.000 dapat piti. Nah 50.000 lebih pembeli minyak Honda atau mantan orang. Ada orang yang diantar kau membana tak ada piti. Iko piti 50.000 nya dia pembeli barih jo samba. Kalau istrinya sabar, bang, walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, saya akan tetap sayang kepada abang, asalkan abang tentu sayang pula kepada saya. Senang tak hati suami tadi? Senang. Rasul tagak berpayung awannya, nampak meminum air sirih, ya kan? Ditarangi palito malam hari. Ambo dulu Pak, ketika ibu idui, ya kan? Nampak dembonya sibuk, ambo saya menyanduk nasi Pak. Tapi ada orang pandai dalam sanduk nasi, lah udah sanduk saya nasi, Allah. Hanya lipik tangannya di meja, dah. Dan caliat suruh udah ya. Ada nasi dan tak masuk si koa, hanya itunya tunjuk. Kemunculan mo. Kalau hujan hari mo kapai kerajo Pak, nyoba pantun. Sinai anak rantiku Pariaman, menangi hambo tagak di pintu, malape huda bau hujan-hujan. Itu nanti ada kini lai. Kini sembarang lalu saya patang di Muarobungo, saya patang di Tebo, kini di Sorola. Itulah malangnya orang tak berbini.
Tapi wabasyiris sabirin, beri kabar gembira lah orang sabar. Kalau rasa gaya emboko babini kumarian tahu, Pak. Kalau nan pantas untuk pengganti bini tu padusi nan umur 60-an. Ambo 73, babini ambo je padusi 63, 64, 65 nak ada. Ambo calia di padang, Pak, padusi kodek kalsiumnya habis, de anak menyusu. Itu nan umur 60-an tu lawannya nan salat dia teh kurisi. Ambo tanya, asaki bu, saraf terjepit. Asaki bu, kalsium kurang, nak taluk melipik kaki lain. Asaki bu, kolesterol tinggi je. Apa ini orang bojo orang sekadang itu, nak mana kah dipelihara? Iya kan? Adoan di orang, Pak, bu, anak gadis perawan tapi umurnya lah gaya. Entah dek sibuk kerajonya ndak dapat laki atau memang malihnya laki. Ada yang di Kemenak, ada yang dosen. Buya, tu ada perawan tua gini. Berapa umurnya? 57, Buya. Kalau dibanding Jombo kan jauh mudanya tu. Nyamuh je Buya aja. Di mana tahu Jombo? Di YouTube je. Ya kan? Anak kata ambo janlai carilah laki-laki dinyo nan biasa monyo jenyo. Cari orang kematian bini nenggak mudo. Ambo mana bo kok dapet bini nenggak mudo tu pasti bersemangat lombo balik. Iya kan? Ayo mengandung alu lai anak lai ambo mati. Atau tambah lu anak yatim je lai. Jadi biarlah serupoiko saja. Ya kan? Memang kadang-kadang hati itu taibo. Ya kan? Tapi itu ujian Allah. Yang dia sudah jelas nasibnya, kita bantu dengan doa. Kalau kita bersedekah, kita agi halo untuk inyo. Ya Allah, ini untuk saya, ini untuk istri saya yang telah meninggal, ya Allah. Bu, ambo tunggu sedih sarugo nanti itu jo bini ambo balik. Umur barai ibu meninggal Buya, umur 60 kalau gae itu iyo. Tapi asal masuk sarugo mudo balik. Yang disebut kekal tu indak kekal dalam sarugo sedo. Muda kekal, kuat kekal. Abu hitam sadonya balik, ndak perlu dicat. Gigi-gigi palsu ditukar di Allah jonan asli tinggi 60 meter, kulit putih barasih serupa Nabi Adam, muka bercahaya. Jadi nam pendek-pendek hitam kau sabar sajalah di dunia. Nanti di akhirat putih raja. Tapi kalau tidak sembahyang masuk neraka tu tambah kaliang. Lah dia kaliang boleh dari orang kah? Saya doakan anak saya, saudara saya, kerabat saya yang ada di lubuk saya, semuanya jadi orang taat. Tidak ada pilihan kita di dunia ini selain dari jadi orang taat, Pak. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Coba Pak, ketika kita selesai di SMP, selesai di SMA, kan ada kawan awak semua alumni. Nah, sudah ujian 5 waang kuliah. Ambo lulus di UGM, di tempat Jokowi dapat ijazah palsu je. Waang 5, ambo di ITB. Waang 5, ambo di Unan, itu nandake dari rumah. Indak kos awak tu di rumah rengai setinggal. Itu Bapak. Wang 5, ambo kuliah di UNT. Ambo di PD Bogor. Nah, tak sobok-sobok noleh. Kirolah selesai kuliah lah dapat kerap. Di mang kerajo, yo mambo kuliah di Unan itu bagian ambo ekonomi.
dah be ambo di bidang keuangan di PT Semen Padang, wang di mana? Ambo di Telkomsel. Alah ini yang alah sepakan lalu baru. Wang lah alul lay. Kawan ambo nyoba janji gak setahun lay dulu. Aku lah ini yang hari cok lampu gini je. Kalau hari lampu lah ini kan ada orang keripagui kalau takajui alah lah ini, iya kan? Kemudian lah gadi-gadi lo anak, di mana lah orang anak, oh anak lah gadi, nanti lah peminantu ambo. Wah mbak, ambo lah peminantu nih, cuma nyolah kerajo. Nak semua anak awak sekolah di SMP dulu, iyo. Nak dapat jodohnya lah, dia buat dulu anak gadi, dapat jodohnya. Kau kita patamuan si anak kau dipertemukan di suatu tempat. Allah menggerakkan karena tina laki-laki kau karena kawan ayahnya. Langsung lamar jo pantun. Katanya bala buah kapa di muaru, sari muatan buah kopi, menumpang pulau toke cangke. Kapa datang dari Padang, dari Mato samulonya dia. Kinilah jatuh dalam hati, tapuk ko indah adik balik, alamai ambo rindu seorang. Kira orang padusi ko, anak kawan ko hatinya lah di dalam lo. Iya kan? Yo balik lo pantun ko. Katanya, kapa ketek di lamun nombak, kapa datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampai nak jual juga subarang. Pandai mana udah menembak indak jo piluru, karena sebelah jantung hati, iman di dado digoncang nyobang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia, hatiku dalam hatimu. Baik itu barang. Kalau cilik salah, tidak ada bunyinya. Itu pentingnya silaturahmi. Akhirnya kita sama sekolah dulu, anak kita berjodoh. Orang kalau tidak mau bersilaturahmi, semuanya sulit dalam kehidupannya. Cumalah. Ya. Bu. Baiko basobo lo laba, amola pensiun lah 2 bulan. Wah, ada. Ne tahun kelahiran mo sase guru sari. Ambo lahir tahun 70-an, ya boleh di guru 71. Jadi mana ambo pensiun? Itulah sama pensiun. Sudah tu basobok lo 4 tahun kemudian. Tanya oleh kawan tadi. Lain ditanya jo anak lain, enggak cucu. Apa kamu lo sekali lain, enggak cucu ditanya. Lah mana orang nan mati, orang sama pensiun jawab. Itu tandanya dunia ko bukan tempat lah banyak. Kalau apa bertanya kamu gini, kawan sama jubuya lah banyak meninggal alat. Biarlah di kampung, biarlah sama kerajo di naruh. Ambo dek doa orang banyak ko mungkin pak diubahnya di Allah takdir ambo mengenai mati. Soalnya ko tadi pak protokol lah mendoa lo jo jamaah supaya buya ko sehat. Amin. Jadi doa orang banyak kok perlu itu di surah Nabi wali jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal malah di khutbah itu doa wajib Pak. Kalau khutbah Jumat khatib tidak membaca Allahumma ighfir lil mu'mini mu'minat itu batal khutbah itu. Jadi didoakan seluruh orang tu basobok lompet tahun lain. Tanya ke kawan lain. Bara orang nan tinggal awak semua pensiun lain. Bara orang nan tinggal sebab banyak mati. Anak awak panjang umur sampai 90-an. Tapi tidak berfungsi lain. Tiba anak jo cucu malam minggu ke rumah. Anak saya lupa deh. Padahal anak jo minantu nan datang nan tak tentu lain. Tahunnya umur panjang kalau awak lah pikun. Jadi sebelum pikun lepas umur 70 kok mati lah. Tapi betul-betul dulu salat jangan mengicuh je salat.
Betul-betul salat itu menjadikan akhlak kita baik. Jangan dirampas kebun orang, diperkarai, disogok jaksa dan hakim. Ya kan? Kita menang, tapi itu bukan hak kita. Jangan lagi di usia yang telah rapuh ini, semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, hendaklah kita berbuat baik. Seindah-indahnya Pak, kau hendak ke membantu awak jo piti kawan, jo pandapik, ni kan? Jo ilmu dan ada awak. Seindah-indahnya ndak dulu ilmu, basobo awak jo kawan. Atau bersedekah Pak tu, galak. Jadi kalau ndak ada dia awak segala jo pembantu kawan, galak siapa banyak. Tapi kalau jalan beku kotak infak, iya kan? Jangan galak ke kotak tu tak isinya. Lah jalan kotak infak Pak. Lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Lah, kita teruskan cerita tadi. Jadi kok kami Mi'raj painyo lihat. Kapan Nabi melihat malaikat Jibril di langit yang ketujuh? Tapi berapa besarnya sayapnya tertutup cahaya mata? Ini engkau Jibril iyo. Kalau ambo tiba di gua Hira, ambo sesuaikan tubuh ambo jo sagadang gua tu. Kini ambo di langit Kolawe, ambo sesuai lo tubuh ambo jo itu. Muhammad menangis Jibril. Kenapa engkau menangis? Saya hanya sampai di sini menemanimu Muhammad. Saya tak bisa naik ke mustawa dan raf-raf itu. Walaupun saya malaikat, engkau lebih mulia dari saya. Engkau kekasih Allah. Muhammad, sampai di sini saya menemanimu. Jadi manusia yang tinggi imannya lebih hebat dari malaikat. Manusia yang tidak beriman lebih rendah dari binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Ada enggak ayat itu? Surat apa? Jawa senan mudah Bu, surat Quran Ustaz. Tapi kalau dirinci surat Al-A'raf ayat 179. Ketika Nabi berhadapan dengan Allah Pak, di mustawa dan raf-raf itu Nabi bersimpuh. Terobatlah kesedihannya selama ini, karena kesedihan itu jauh di bawah kebesaran Allah. Maka Nabi ketika itu bersimpuh. Apa yang dia baca? Yang Bapak baca salat sekarang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Itu pujian Nabi kepada Allah. Apa kata Allah kepada Nabi, kepada kekasihnya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lain tabawu awak di dalam tu. Indah nyamu alaika kepada Allah. Kata siapa Nabi? Ditegaskan lagi ayyuhan nabiyyu. Lain tabawu awak. Tapi karena cintanya Nabi itu ke orang Jambi, begitu dalam sayangnya kepada orang Sumbar, begitu Nabi itu mengetahui dari Allah bahwa Islam itu akan sampai ke penjuru bumi, maka beliau membaca bukan untuk keselamatan dirinya sendiri, tapi untuk kita bersama. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bukan untuk saya saja ya Allah, tapi untuk seluruh umat saya. Umat saya yang mana? Wa ibadillahis salihin. Jadi sebelum mati, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus jadi orang saleh semua. Kalau tidak, kematian kita su'ul khatimah. Kalau kita jadi orang saleh, kematian kita husnul khatimah. Salat itu dijemput, bukan diantar. Maka salat tak bisa diwakilkan. Ibu sudah naik haji,
kemudian mendaftar lagi, keluar nomor, boleh tak menghajikan orang tua yang belum haji? Boleh, karena anaknya telah haji. Sekarang kita akan pergi tausiah ke Masjid Al-Muttaqin, ya kan? Kiranya ada sesuatu masalah, tidak jadi bayi, kita kirimkan infak ke kawan dan ke bayi, boleh tak? Boleh. Baisu hari ke puasa, orang tua awak lagai lalama ndak tanuk dinyo puasa lai, pitih ndak ada pembayar pidiah, kita bayar dinyo pidiah, boleh tak? Boleh. Ibu lotih datang dari kabun, panik, lantak kalau sedia teh kurisi, sudah salat maghrib, kece ibu, kau dah ibu, dah latih mana badan dan kalau ya udah gantian dan salat isya kaya lebih dia. Ini spesialnya salat itu tidak boleh digantikan orang lain. Pak Ustadz bukan santi yang bahasa Arab, iya kan? Anak pesantren jadi kepala desa pula. Batumpuk kayaknya ulama iyo, umara iyo. Tapi tidak bisa nyo menggantikan salat bininya ke depan. Tidak bisa. Salat itu hubungan kita dengan Allah. Dan salat itu anak kunci surga. Kapan orang bisa masuk surga kalau tidak salat? As-salatu miftahul. Anak-anak ambo ibu muda, kalau kalian haid jangan diperpanjang. Misalnya kalian haid sampai hari sore, hari itu tak ada keluar pagi le, sore mandi le. Adik dia tahu suami, ambo lah mandi dah, hanya lah paham situ. Begitu. Ikonya perpanjang sampai hari jadi 6 hari, berdosa. Iya kan? Berdosa. Begitu juga kita yang laki-laki ini, Pak. Ya kan? Tak boleh salat dipermainkan. Bapak akan dapat batunya nanti. Tanyanya selidik, ini Pak Kuat, apa kemenikahan anak? Yo, apa lagi salat? Awak nak salat tak? Iya kan? Alai je. Tele-tele cuma menikah. Candi ada Pak. Orang yang berbohong akan menikahkan anak, inyo ndak salat, nyo kecil alai, bertele-tele Pak. Di padang pemandian jadinya Pak. Suruh tobat. Pak Kuat itu kejadikan ambonikan Pak Kuat. Jadi taatlah salat. Lebih-lebih bapak beranak satu perempuan, tak ada anak lain-lain. Dia apa tidak salat, ya kan? Tidak boleh menikah anda sampai hati ya. Anak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang, tali niek labuan cinto, bintang sumarak perhatian, talu ancu danau baguluang, pasie menjadi persimbangan, guno samkandi hembo galadangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadi hembo gadangkan, ambo nan kemenikahan ninyo. Tapi dia apa nak salat wali hakim menikahan, bara rugi awak. Ya nak awak. Tapi sebabnya tak salat, tak boleh jadi wali nikah. Ya kan? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang beranak, anak muda, anak gadis, mengingatkanlah kita perkara nah, itulah inti dari Mi'raj. Harus berubah. Bu, ada enggak ibu dan orang Minang merantau kemari asalnya dari Pariaman? Ada? Ada? Lain pulang kampung Pak? Lain nampak dapat orang maja baru baca min di Pariaman. Camin disuruh diajar baru mempergunakan cermin. Kan nampak bentuk dalam tu, galak lo baru tu. Jangan bola Pak KCM baru. Ustaz lah, Ustaz baru. Sudah tu, ambo tanya kapak nama melihara baru kau. Pak, lawara lamonya baru kau pandai baca min. Kalau gak 3 tahun lah Pak. Lihat perubahan KCM. Lamo Pak tu galak. Akhirnya aja malu ada perubahan buya aja.
baru lah kan namanya. Jadi kalau indah ado jangan taat salat sudah menengahkan jiwa atau sama saja baru macam ini. Tidak ada perubahan. Bantu alamu je perangai tidak ada berubah kanan baik. Ambo doakan saudara saya, sahabat saya, kita seagama seakidah, doakan pula saya taat Pak, saya doakan pula Bapak jadi orang taat. Boleh mau Bapak pantun cebo? Di mana letak jalan kagugut, dake pasar padang luar, sungai tanang jo bukit tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mata di pintu ibu ke masuk, sinan lo ibu ke keluar. Lah bola peh jo hati nan suci jo muko nan janiah. Apa ilah lah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.